Tiga poros koalisi tengah sibuk menjaring nama-nama untuk mendampingi para bakal calon presiden. Yang terbaru, hasil Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. P3 menyatakan bakal berjuang maksimal agar kader teranyarnya itu dapat menjadi cawapres Ganjar. Di waktu yang hampir bersamaan, partai pengusung Ganjar PDIP justru semakin mesra dengan Partai Demokrat yang berbeda koalisi. Berawal dari disebutnya nama AHY oleh Puan Maharani sebagai kandidat cawapres Ganjar, hingga terrealisasinya pertemuan Puan dan AHY. Kedekatan keduanya pun tampak jelas dalam pertemuan tersebut. Bahkan dalam pertemuan ini, Puan dan AHY mendeklarasikan diri sebagai pasangan kakak dan adik. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Kemesraan Puan dan AHY membuat sejumlah pihak berspekulasi bahwa kedekatan PDI Perjuangan dan Demokrat lantaran Koalisi Perubahan tak kunjung mendeklarasikan cawapres pilihan mereka. Dalam Pilpres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan membutuhkan Partai Demokrat. Jika Demokrat hengkang, Nasdem dan PKS tidak memenuhi ambang batas presidensial untuk mengusung Anies sebagai calon presiden. Bukan hanya Demokrat yang tengah menanti kepastian soal cawapres, PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra bahkan sampai memingit ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa. Dipingit, tidak boleh berbicara soal Pilpres. PKB menyebut mempelai Caimin tak lain adalah rekan sekoalisinya, yaitu Gerindra dengan Prabowo sebagai baca presnya. Namun PKB membantah dipingitnya Caimin sebagai bentuk tekanan terhadap Prabowo dan Gerindra untuk segera mengumumkan cawapresnya. Lantas, akankah koalisi yang selama ini sudah terbangun akan pupus lantaran cawapres tak kunjung putus? Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Semua partai kalau ditanya seberapa solid koalisinya, pasti jawabnya semua kita solid, kita satu suara dan kita tidak terganggu atau tergoda, merasa tergoda dengan partai-partai di luar dari koalisinya. Tapi apakah benar karena kita melihat hari-hari ini masih ada partai-partai yang sudah tergabung ke koalisi parpol tertentu tapi kemudian membuka komunikasi politik dengan perwakilan dari partai politik lain. Kira-kira saling menggoda ini apakah akan berujung pada berubahnya peta koalisi sementara? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Studio BTV. Saya perkenalkan ada analis politik atau Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, ada Bang Muhammad Anas. Bang Anas, terima kasih sudah hadir di Studio BTV. Siap. Selamat malam. Malam Mbak Christian. Nah, Bang Anas ini mau sendiri di sebelah sini, tapi di sebelah sana ada dua. Harapannya sebenarnya lebih banyak lagi Bang Anas supaya bisa menghadirkan semua perwakilan. Tapi ada Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini katanya sih setia sama PDIP katanya ya. Iya. Mas Awi, terima kasih selamat malam sudah bergabung di Studio BTV. Ada Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam, Mbak selamat malam. Selamat malam. Saya tanya yang ini dulu deh, kayaknya kalau saya tanya ini saya harus pilih di antara Pak Syarif dan Mas Awi. Tapi Mas Anas, apa yang seharusnya dimaknai? Ini mungkin semua media
untuk yang siaran harian Mas Awi, mungkin setiap hari mikir tuh, ini kita mau bahas apa lagi ya, karena tidak bergeser Bang Anas, isunya ini sudah ada peta-peta politik, partai-partai sudah berkoalisi, tapi kok ada komunikasi politik kayak Demokrat dengan PDP katanya nggak akan mungkin bersatu, bersatu juga ya, sepertinya bersatu. Tadi saya sudah mau dikoreksi sama Pak Syarif, tapi Anda melihat apa? Memang cawapres akan menentukan tidak hanya mengatur elektabilitas dari baca pres saat ini, tetapi juga menentukan peta koalisi sedemikian besar pengaruhnya? Ya, kalau menurut saya Mbak Pristian bahwa posisi calon wakil presiden ini menentukan format koalisi yang dibangun oleh partai politik, tapi tidak menentukan kemenangan calon presiden menurut saya di 2024. Oh, justru tidak mengatrol, tidak bisa mengatrol sedemikian. Iya, dia hanya mempengaruhi format koalisi yang terbangun. Nah, kalau kita melihat saat ini bahwa partai politik koalisi dan calon presiden wakil presiden itu belum ada yang final. Kenapa? Partai politik dan calon presiden mereka ingin menang, sehingga mereka sangat begitu detail mengidentifikasi kekuatan masing-masing partai dan tokoh. Untuk memastikan bagaimana format koalisi yang akan dibangun dan membangun kekuatan-kekuatan kemenangan di 2024. Nah, yang menarik belakangan ini menurut saya ada dua hal. Yang pertama bahwa ada dua hal yang dipertontonkan saat ini. Yang pertama ada sensasi politik, yang kedua ada anomali politik. Oke, sensasi politik dalam wujud? Nah, kalau bicara sensasi politik, ini bermula ketika Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung. Itu berarti bahwa dia berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Padahal kita tahu bahwa sejak tahun lalu P3 adalah anggota koalisi Indonesia Bersatu. Menurut saya inilah sebuah sensasi politik. Yang kedua adalah anomali politik. Nah, anomali politik ini terjadi ketika Partai Demokrat menerima pinangan diplomasi politik PDI Perjuangan yang kita sangat tahu bahwa memang ada iklim politik antara PDIP dan Demokrat yang tidak harmonis ya di kalangan ketua umum ya dalam hal ini Bu Megawati dengan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bahkan saya masih ingat sekali pada April yang lalu, tanggal 25 April, Pak Hasto masih menyampaikan di hadapan publik bahwa PDI Perjuangan akan membentuk poros koalisi, menambah partai koalisi Ganjar Pranowo dengan partai yang ada di pemerintahan dan menutup ruang komunikasi dengan partai yang ada di luar pemerintahan. Tapi tiba-tiba di awal Juni, dan juga PKS, ya? Demokrat, PKS. Nah, tiba-tiba di awal Juni Mbak Puan tiba-tiba terlontar bahwa ternyata AHY masuk dalam nominator cawapres PDI Perjuangan. Artinya, ini tentu sebuah anomali politik menurut saya yang kita tidak pernah bayangkan bahwa tiba-tiba ada peluang Demokrat misalnya berkoalisi dengan PDIP. Nah, menurut saya ini kita perlu maknai dua hal. Pertama, boleh jadi pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan di kisaran GBK itu, saya memaknai bahwa ini membawa pesan akan menciptakan kesejukan dalam berdemokrasi. Yang kedua, saya bisa memaknai bahwa boleh jadi sang ketua umum Bu Megawati, PDIP sedang memainkan strategi politiknya untuk memenangkan Pilpres. Saya kira dalam arti strategi politik berharap Partai Demokrat kemudian keluar dari koalisi perubahan. Boleh jadi seperti itu. Itu harapannya? Ya, boleh aja seperti itu. Anda melihat demikian? Saya melihat peluang itu ada. Kenapa? Karena gini Mbak, kalau bicara memenangkan pertarungan Pilpres itu di dua momentum. Momentum pertama itu sebelum pendaftaran di KPU, di mana kandidat capres-capresnya tidak cukup syarat pencalonannya mendaftar di KPU. Yang kedua, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan. Itulah cara-cara menangkan pemilu. Saya kira PDIP dan Demokrat ini sedang memainkan strategi. Ada dua kategori menurut Bang Anas ya. Ada sensasi politik, ada anomali politik. Saya mulai dari sensasi politik karena saya hadir di Rapimnas Partai Persatuan Bangunan di Yogyakarta ketika itu. Saya mungkin Mas Awi masih ingat, saya nanya apakah
satu, Pak Ganjar Pranowo akan hadir sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetapi yang dicapreskan oleh P3, atau waktu itu saya nanya-nanya apakah benar, kan sudah muncul ketika itu nama-nama termasuk Bang Sandiaga Uno yang belakangan benar ya sudah bergabung ke P3 ya. Sudah dapat KTA ya, Mas? Sudah dapat KTA. Sudah dapat jabatan juga. Oh, sudah dapat jabatan juga. Pertanyaannya nggak hanya dapat jabatan, tapi apakah benar nama Sandiaga Uno yang akan disodorkan atau tengah disodorkan kepada PDIP untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo? Ya, hasil Rapimnas 6 P3 merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar yang akan diajukan kepada PDI Perjuangan. Rapimnas berapa? Rapimnas ke-6 kemarin di Yang ada di Jogja itu? Bukan, barusan. Oh ya, barusan. Yang di Jogja Friskian yang ada di situ kan Rapimnas 5. Itu kan Rapimnas halal bihalal lah. Itu penentuan baca pres ya? Itu penentuan baca pres. Nah, baca wapresnya menjelang Idul Adha. Jadi 2 lebaran kita pakai semua. Lebaran Idul Fitri Capres Ganjar, menjelang Idul Adha baca wapresnya Sandiaga Uno. Poinnya adalah Bang Anas tadi menyebut P3 ini sensasional, masih gabung KIB tapi berani mencapreskan kader lain. Bukan sensasi politik, tapi strategi politik. Karena kita nggak pernah keluar dari koalisi Indonesia Bersatu. Di PDIP bukan koalisi, tapi kerjasama politik gitu kan. Terminologinya udah beda gitu kan. Nah, di KIB yang terjadi sebelumnya, Golkar memiliki capres yang bernama Erlangga Hartarto. Teman-teman PAN sudah menominasikan nama Pak Ganjar di Rakernasnya meskipun belum memutuskan. P3 belum memiliki capres. Nah, sekarang di KIB ini 2 partai sudah definitif memiliki capres. Satu Golkar dengan Erlangga, satu P3 dengan Ganjar. Satunya lagi PAN masih waiting list gitu kan, wait and see. Nah, ini saya kira hal yang biasa ketika koalisi memiliki usulan capres, kan disepakati di awal. Silakan KIB masing-masing partai menyodorkan nama-nama yang dianggap layak sebagai calon presiden dan bisa menang pemilu 2024. Ya itu kita pakai. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa besar peluang seorang Sandiaga Uno diterima baik oleh kawan koalisi atau kawan kerjasama politik Partai Persatuan Pembangunan, misalnya dengan PDIP dan katanya ada partai-partai lainnya, ada Perindo, ada Hanura ya belakangan. Itu seberapa besar diterima sosok Sandiaga Uno? Di kerjasama politik PDI hari ini hanya 2 partai parlemen, P3 dan PDI. Nah, ketika kita bertemu dengan PDI, ada semacam kesepahaman bahwa silakan P3 mengajukan bakal calon wakil presiden. Kata Bu Mega begitu ya? Ya, itu sah-sah saja, nanti dibicarakan bersama. Termasuk juga ketika Mbak Puan dan kawan-kawan datang ke P3 menyampaikan hal yang sama. Ya, peluang itu kita tangkap, kita maksimalkan. Soal kemudian nanti dibahas yaitu mekanisme ya. Makanya P3 runtutannya dalam memutuskan bakal capres dan bakal cawapres itu melalui mekanisme resmi forum permusyawaratan namanya Rapimnas. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu itu diubah begitu saja di tengah jalan, harus Rapimnas lagi yang mengubahnya. Tidak perlu nunggu Lebaran. Meskipun tadi 2 Rapimnasnya dekat-dekat Lebaran gitu kan. Kalau Lebaran tahun depan sudah lewat pemilunya sudah selesai. Ini nama Sandiaga Uno. Beberapa waktu lalu pada saat nomenklatur kalau di PDIP ya, Rapimnas ya, Rakernas PDIP, Puan Maharani menyebut beberapa nama. Ada 10 nama katanya, tapi kalau kita hitung ada 6 yang baru dibuka, yang disampaikan bahwa inilah yang bakal menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo, yang ternyata ada nama Mas Ahaye di situ. Kita dengarkan kembali, kita ingat kembali bagaimana kata-kata seorang Puan Maharani menyebut bakal calon wakil presiden yang bisa jadi nanti didaftarkan ke KPU bersama-sama dengan Ganjar Pranowo. Berikut ini. Di media Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak Ahaye, ya kan? Pak Ahaye, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Oh, Bang Sandi ada kok disebut sama Mbak Puan. Tapi yang menjadi anomali nih, tadi sensasi kita bahas, yang menjadi anomali adalah Partai Demokrat yang selama ini menjadi partai nomenklaturnya Pak Syarif, penyimbang pemerintah, ada di luar pemerintahan tapi disebut oleh Mbak Puan. Ya, itu kita berterima kasih, itu merupakan suatu penghargaan buat seorang tokoh muda yang bernama Ahaye yang memimpin Partai Demokrat dan ternyata ketokohannya bisa diterima juga oleh PDI Perjuangan. Tentunya kita berterima kasih. Jadi apa yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang positif bagi Partai Demokrat. Nah, bahwa terlepas daripada apakah kita akan berkoalisi atau tidak,
Karena bagi Partai Demokrat menyangkut masalah koalisi tadi yang disampaikan oleh Mas Anas, bagi Partai Demokrat sudah selesai soal koalisi. Bahwa di koalisi perubahan. Di koalisi perubahan. Tapi belakangan Pak SBY mimpi satu gerbong itu kan. Nah, itu kan begini, itu harus dipisahkan antara koalisi untuk menjelang 2024 dengan obsesi untuk masa depan Indonesia. Nah, ini harus beda. Ya. Nah, justru itulah tadi saya sampaikan bahwa apresiasi ini berarti PDI Perjuangan memberi apresiasi kami, dan memang sudah seperti diketahui Partai Demokrat kan sudah pernah memimpin Indonesia selama 2 periode, ya, 2004 sampai 2014. Sementara juga PDIP juga sekarang yang kedua. Nah, artinya apa? Selama masing-masing partai, 2 partai ini yang pernah memimpin 2 periode tentu memiliki pengalaman yang begitu banyak bagaimana memimpin bangsa. Nah, karena dengan pengalaman itulah ya akhirnya tokoh muda Indonesia, Mbak Puan dan AHY itu ada komunikasi yang intens. Komunikasi ini adalah bagaimana menyamakan persepsi untuk membangun bangsa Indonesia ini ke depan. Oke, ya? Pertanyaannya Pak Syarif, apakah persamaan persepsi yang tengah dibangun oleh Mas AHY dan Mbak Puan itu akan berujung ke pelaminan dalam arti setidak-tidaknya bergabung dalam satu koalisi yang sama, seperti mungkin banyak tafsir. Tadi Pak Syarif bilang itu adalah mengenai visi Indonesia, tapi kan banyak juga yang menafsirkan. Berarti apakah Pak SBY sudah merestui untuk satu gerbong dalam satu koalisi yang sama? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.